Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi wa sallallahu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu dari seluruh yang kami hormati, Bapak Kepala Desa, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekdes, alhamdulillah dihadirkan kita. Yang terhormat Bapak Komite Sekolah sekaligus guru wali murid dari kelas 5. Yang kami hormati juga tenaga kesehatan Ibu Emma, alhamdulillah sudah bersama kita. Yang terhormat juga tokoh masyarakat, dalam hal ini diwakili oleh Abang kita Ramadhani, dan siswa-siswi dari kelas 1 sampai kelas 6 yang kami sayangi. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita telah diberikan salah satu nikmat yang begitu indah, yang begitu berharga yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya nikmat kesehatan. Dengan nikmat tersebut kita telah bersama-sama berkumpul dan dapat hadir dalam ruangan ini, yaitu mengenai acara identifikasi sebagai alat sekolah yang akan identifikasi sumber daya sebagai aset sekolah yang akan disampaikan oleh Pak Dirjen. Selanjutnya, serta dan salawat dan salam tidak terputus kita hadirkan kepada Junjungan Alam Nabi besar Muhammad SAW. Siang dan malam tidak tidak bersalawat kepadanya. Insyaallah di akhir nanti kita mendapat syafaat dengan dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, adapun susunan acara kita pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua doa. Sebelum kita masuki acara yang selanjutnya, ada baiknya kita berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara kita pada pagi hari ini dipermuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga yang ada di dalam ruangan ini juga mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk berdoa, mari kita bersama-sama berdoa dalam hati menurut agama, keyakinan dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita masuki acara yang berikutnya, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon Bapak Ibu hadirin untuk berdiri. Tanahku hiduplah.
Silakan Bapak Ibu, hadirin duduk kembali. Kita masuki acara yang selanjutnya, yaitu sambutan Kepala Sekolah SDN 006 Timur, Bapak Iskandar SPDSD. Untuk itu kepada Bapak saya silakan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekdes Desa Keton. Yang saya hormati Bapak Pemimpin Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid, yang saya hormati tokoh masyarakat, dan yang saya hormati Ibu Emma dari Pustu Desa Keton, dan Bapak Ibu Majelis Guru serta anak didik Pak yang berbahagia. Pertama, marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita semua diberi kesehatan, kesempatan untuk dapat hadir di sekolah yang kita cintai bersama ini dalam satu rangkaian acara mengidentifikasi sumber daya sekolah yang akan dipandu oleh Ibu Ade Ciptasari nantinya. Salawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu yang berbahagia, pertama kami ucap ribuan terima kasih kepada seluruh yang hadir yang telah memenuhi undangan kami untuk ikut berpartisipasi mendukung program daripada guru kami, program sekolah guru calon penggerak. Untuk sekolah kita ini ada satu orang untuk tahun ini, Bapak Ibu, misalkan ini tahun 2022 Pak ya, angkatan ke-6, satu orang dari sekolah kita ini yang Bu Ade alhamdulillah lulus kemarin ikut tes itu. Tak mudah Bapak Ibu untuk lulus CGP itu. Baru untuk sekolah itu satu orang. Tahun ini tadi dulu sudah mendaftar gitu, tapi mungkin belum berhasil. Insya Allah kita akan dapat terus guru-guru kita agar ikut CGP itu, karena juga merupakan kewajiban untuk guru ikut CGP itu. Jadi tahun angkatan yang ke-6 tadi Bu Ade mungkin hampir siap ini kegiatan ini, mungkin hanya beberapa modul lagi. Hari ini modulnya mengidentifikasi sumber daya sekolah. Nanti akan kita dengar bersama-sama, nanti akan kita diskusi dulu bersama, mungkin nanti apa yang akan kita identifikasikan untuk sumber daya sekolah itu. Ya, mudah-mudahan kita di sini sama-sama mendukung program ini. Ini bukan program istilahnya sekolah untuknya, tidak, ini program dari pusat ke provinsi sampai kabupaten dan sampai ke sekolah. Program ini wajib diikut oleh semua guru dan semua guru sekolah. Kami kemarin saya selaku guru sekolah juga ikut sekolah penggerak, tapi belum berhasil dan belum lulus. Mungkin kami disuruh mendaftar guru PP praktek pengajar. Tapi tahun ini tadi banyak juga yang daftar, tapi hanya lulus 3 orang. Jadi tak mudah Bapak Ibu untuk lulus kegiatan ini. Mudah-mudahan kita tetap terus mendukung dan mencoba agar kegiatan ini untuk guru-guru kita nanti bisa mengikuti semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih tadi tak terhingga saya kepada Bapak Ibu memenuhi undangan ini. Mudah-mudahan kita dapat mendengar bersama, mengikuti dan mendengar bersama kegiatan ini. Mungkin itu saja Bapak Ibu, sepatah kata dari saya.
Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah diberikan kesempatan dari Bapak Basir. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, kita masuki acara yang selanjutnya, yaitu penyampaian materi mengenai tentang identifikasi sumber daya sebagai aset sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Adi Sari SPD CTG Angkatan 6. Untuk itu kepada Ibu Adi kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 006 Lingga Timur. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa atau yang mewakilinya. Yang saya hormati Ibu Emma dari Pustu Desa Keton. Yang saya hormati Bapak Komite Sekolah sebagai mitra dari SD Negeri 006 Lingga Timur, Bapak Ibu Wali Murid, juga tokoh masyarakat dan Bapak Ibu guru dari SD Negeri 006 Lingga Timur, dan yang paling Ibu sayangi anak-anak Ibu ya dari kelas 5 dan 6. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, nikmat kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat hadir di ruangan SD Negeri 006 Lingga Timur ini dalam keadaan yang sehat semuanya. Amin. Tak lupa pula kita hadiahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, hari ini kita berdiskusi, jadi jangan tegang-tegang ya, santai saja sambil menikmati cemilan yang sudah disediakan oleh panitia. Ya Ibu Kit ya. Oke. Nanti dalam diskusi ini silakan jika ada yang mau bertanya, jika ada yang mau dikoreksi, silakan kita sama-sama berdiskusi nanti. Nah, dalam pembahasan kali ini yang akan kita bahas adalah identifikasi aset sekolah dan juga strategi dalam memanfaatkan aset yang ada guna melancarkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, begitu. Nah, ya ini mungkin Bapak Ibu sudah kenal semua dengan saya. Saya adalah saat ini berdiri di sini bukan menggurui, tapi sama-sama belajar, begitu Bapak Ibu ya. Saya calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Lingga tahun 2022. Ya, salam bahagia semuanya. Hari ini jangan lupa untuk bahagia. Ya. Nah, sebelah ujung sebelah sana itu adalah Bapak fasilitator saya, Bapak Henry Nopa. Bapak Nur Hasanuri MPD. Beliau adalah kepala sekolah SMP dari Provinsi Lampung. Yang sebelah kiri itu pengajar praktik kami, Bapak Henry Nova SPDSD. Beliau adalah kepala sekolah dari SD 055 Singkep, 05 Singkep kalau nggak salah. Nah, sekolah sebagai suatu ekosistem. Kenapa dikatakan sekolah sebagai suatu ekosistem? Ya, karena sekolah ini terdiri dari beragam unsur, komponen, komunitas yang ada di dalamnya.
Nah, jadi sebelum kita masuk selanjutnya, ya, kita harus tahu dulu ekosistem itu apa saja. Pengertian dari ekosistem dibagi menjadi berapa ekosistem, ya. Jadi ekosistem itu dibagi menjadi dua bagian. Ada abiotik dan juga biotik, ya. Nah, jadi ekosistem merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Sebuah ekosistem mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Nah, jadi sekolah itu diibaratkan sebagai suatu ekosistem sehingga semua yang ada di lingkup sekolah itu saling menunjang, saling membantu untuk kesuksesan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Begitu. Nah, ini dia. Jika diibaratkan sebagai ekosistem, ya, sekolah itu adalah bentuk sebuah interaksi, ya, antara faktor biotik, unsur yang hidup, dan abiotik, unsur yang tidak hidup. Nah, kedua unsur ini saling berinteraksi tadi, berkolaborasi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras, ya, hubungan yang selaras dan juga harmonis serta saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lain. Jadi saling aktif gitu. Oke, apa saja yang ada dalam biotik? Nah, itu ada murid itu sendiri, ya, peserta didik, ada kepala sekolah, guru, staf, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua atau wali murid, ya, masyarakat sekitar yang ada di sekolah, dinas terkait, dan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah ini bisa dari yang terdekat dari sekolah, itu ada desa, pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan, dan kabupaten, dan sampai ke atas ini provinsi pusat. Baik. Nah, yang abiotik. Nah, di sini ada keuangan yang akan menunjang, ya, proses pembelajaran di sekolah. Ada sarana tadi, sarana dan prasarana sekolah juga akan menunjang proses pembelajaran. Dan lingkungan yang ada di sekitar sekolah yang mendukung ketercapaian pembelajaran. Nah, ini dia. Sebelum kita masuk dalam mengidentifikasi aset sekolah, kita harus tahu dulu aset sekolah itu dibagi menjadi 7 bagian, ya, dibagi menjadi 7. Yang pertama itu aset atau modal manusia. Yang kedua ada modal sosial. Yang ketiga ada modal politik. Nah, di sini jangan sampai salah paham bahwa modal politik ini bukan politik yang pemilu atau segala macam, tapi politik yang kebermanfaatannya nanti untuk kepentingan sekolah. Ya, jangan sampai salah paham. Yang keempat modal agama dan budaya. Yang kelima modal fisik. Yang keenam itu modal lingkungan atau alam. Yang ketujuh modal finansial. Nanti akan kita bahas satu persatu. Oke, di sini ada modal manusia itu apa saja. Nah, sumber daya manusia yang berkualitas adalah investasi dari yang paling berharga dari sebuah komunitas. Nah, kita bisa menginventaris, ya, menginventariskan sumber daya manusia yang dimiliki di sekolah itu dilihat dari pengetahuannya, dari kecerdasannya, dan dari keterampilan yang dimiliki oleh setiap warga dalam komunitas tersebut. Oke, yang kedua ada modal sosial. Nah, modal sosial ini dimulai dari norma dan aturan yang mengikat warga sekolah atau masyarakat sekitar sekolah, unsur kepercayaan, trust, dan jaringan networking, ya, jaringan keberagaman yang ada di sekolah ini
antara unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat. Nah, contohnya di sini ada asosiasi, institusi, mulai dari yang berhubungan dengan agama, profesi, politik, pemerintahan yang ada di sekitar komunitas sekolah. Oke, yang ketiga modal politik. Nah, modal politik adalah ukuran keterlibatan sosial semua lapisan atau kelompok yang memiliki peluang atau kesempatan yang sama dalam kepemimpinan. Nah, lembaga pemerintahan atau perwakilannya yang memiliki hubungan dengan komunitas sekolah ini, ya, seperti komunitas sekolah, komunitas pelayanan kesehatan, dan juga pelayanan listrik atau air. Oke. Modal agama dan budaya. Identifikasi dan pemetaan modal agama dan budaya merupakan langkah yang sangat penting untuk melihat keberadaan kegiatan dari ritual kebudayaan serta keagamaan dalam suatu komunitas, termasuk kelembagaan dan juga tokoh-tokoh penting yang berperan langsung atau tidak langsung di dalamnya. Nah, ini sangat penting mengetahui sejauh mana dalam keberadaan ritual keagamaan yang ada di sekitar sekolah tadi, ya, dan juga kebudayaan yang ada di sekitar sekolah, sekitar masyarakat, serta pola relasi yang tercipta di antaranya yang selanjutnya bisa dimanfaatkan sebagai peluang untuk menunjang pengembangan perencanaan dan kegiatan bersama. Modal fisik. Nah, modal fisik ini ada dua, dibagi dua. Yang pertama itu bangunan dan juga infrastruktur. Nah, bangunan ini ada bangunan kelas, ya, atau lokasi yang melakukan proses pembelajaran, ada laboratorium, pertemuan ataupun pelatihan. Nah, sedangkan yang infrastruktur atau sarana dan prasarana tadi dimulai dari saluran pembuangan, sistem air, mesin, jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran, alat transportasi, dan juga yang lain-lain. Oke. Modal lingkungan atau alam. Nah, potensi yang belum diolah dan juga yang sudah diolah. Nah, potensi yang belum diolah ini dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Nah, modal utama lingkungan terdiri dari bumi, udara yang bersih, danau, laut, sungai, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Modal finansial. Nah, ini yang terakhir ini sangat penting bagi keberlangsungan proses pembelajaran di sekolah. Nah, dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas ini itu yang dapat digunakan untuk membiayai dalam kegiatan komunitas sekolah. Nah, modal finansial ini termasuk tabungan, hutang, investasi, sumbangan, pendapatan internal dan juga eksternal. Nah, modal finansial ini juga termasuk pengetahuan tentang bagaimana menghasilkan uang dan mendapat produk-produk yang bisa dijual, bagaimana menjalankan usaha kecil, bagaimana memperbaiki penjualan yang lebih baik. Oke, itu sekilas dari 7 modal yang sebagai aset sekolah. Nah, ini saya sudah mencoba sedikit memetakan aset yang ada di sekolah kita. Ya, aset yang ada di sekolah kita sudah saya mencoba memetakannya. Ini hanya pemetaan saja dan bisa kita rubah sesuai dengan diskusi kita hari ini. Ya, ada 7 modal. Nah, modal manusia itu ada kepala sekolah, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, pengawas, komite, tenaga medis, dan juga pengrajin. Nah, saya masukkan pengrajin karena di keton ini ada pengrajin, ya kan? Nah, pengrajin lekah, apalagi pengrajin sagu, ya kan? Pabrik sagu. Nah, seperti itu. Ada lagi nggak pengrajin apa yang ada di keton?
atap, iya betul. Oke, yang kedua modal sosial. Dan di sini ada Polines, Puskesmas, kita bekerja sama dengan Puskesmas, Pustu ya, juga Karang Taruna sebagai pemuda yang nanti mungkin bisa jadi inspirasi bagi anak-anak didik kita. Yang ketiga di sini modal politik, di situ saya masukkan kepala sekolah, komite sekolah, dan juga pemerintahan desa. Nah, komite sekolah dan juga kepala sekolah ini bisa melobi kebijakan-kebijakan atau pengambilan keputusan yang berkaitan dengan sekolah nantinya untuk keberlangsungan sekolah. Yang keempat, modal agama dan budaya. Nah, agama dan budaya di sini termasuk dalam perayaan hari besar keagamaan. Mulai dari Idul Fitri, Idul Adha, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, dan Yesus Sabat. Mungkin ada kebiasaan keagamaan yang di Keton ini boleh ditambahkan kalau yang belum saya masukkan di satu. Ada budaya mandi samar di Keton ya kan? Nah, perayaan Hari Besar Nasional HUT RI, HUT PRI ya, guru-guru ini mengadakan perayaan, juga siswa mengadakan perayaan HUT RI dengan cara pertandingan ya kan? Nah, ada STI dan MTI, acara khatam Al-Quran itu kan budaya, adat budaya kita. Kalau sudah khatam nanti diarah ya kan? Budayaan ini, agama dan budaya. Modal fisik. Nah, di sini ada bangunan. Bangunan itu ada ruang kelas, perpustakaan, UKS, kantin, lapangan. Nah, apalagi yang belum dimasukkan kira-kira nanti akan kita bahas. Oke, yang selanjutnya ada infrastruktur, ada laptop, printer, proyektor, adaptor WiFi, alat-alat olahraga. Yang keenam, modal lingkungan alam yang belum diolah itu ada bumi, ya, udara yang bersih, pantai, sungai, hutan, tumbuhan, hewan. Yang sudah diolah, nah ini yang saya katakan tadi sebagai pengrajin ya. Di sini di Keton ini ada pengrajin pandan berduri, lidi nipah, daun durian, dan daun kelapa. Ini bisa kita manfaatkan sebagai penghasil kerajinan ya. Yang ketujuh ada modal finansial. Nah ini dia yang mendukung keberlangsungan untuk proses pembelajaran di sekolah. Itu ada dana BOS, ada BOSDA, kantin sekolah, komite sekolah, paguyuban orang tua. Ya, kerjasama orang tua dengan sekolah untuk keberlangsungan keaktifan pembelajaran di sekolah. Kita bahas satu-satu. Ini contohnya. Nah, modal manusia itu sebagai asetnya kepala sekolah tadi, ya. Kita di Keton ini ada kepala sekolah, guru dan teknik yang terdiri dari 8 orang yang sudah S1, ya, pendidikan S1, 1 orang D2 dan 1 orang SMA. Usia guru dan juga teknik itu 100%, di rentang 30 sampai 45. Benar nggak? Bu Farida lewat? Lewat. Oke, berapa? Nanti kita ubah. Berapa? 51, boleh dicek. Oke. Nah, ini perkiraan saya tadi kan, jadi boleh diubah ya. Boleh diubah. Nah, kepala sekolah dan guru yang telah bersertifikasi yaitu 5 orang. Ya. Peserta didik berjumlah 15 orang keseluruhan dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, ada komite sekolah, ada pengawas sekolah, tenaga medis, dan juga pengrajin. Nah, ini strategi pemanfaatannya yang akan kita rencanakan ke depannya. Ini coret-coret saya, ya, coret-coret saya, boleh kita ubah, boleh kita tambah, silakan. Ini coret-coret saya, strategi pemanfaatan dari aset yang sudah ada, yang sudah saya tampilkan tadi, ya.
Nah ini ada kepala sekolah, ada guru, pengembangan sebagai pengembangan komunitas belajar untuk memfasilitasi diskusi, praktik baik dan juga inovasi dan pembelajaran. Ada teknik, ya teknik dan tenaga pendidik, meningkatkan kolaborasi teamwork, ya, untuk meningkatkan efektivitas manajemen data dan administrasi sekolah. Ada murid, memaksimalkan potensi yang berdampak bagi kemajuan sekolah. Jadi anak-anak ibu ya jangan patah semangat untuk belajar, terus menggali potensi baik di sekolah maupun di rumah ya. Jangan malas untuk mengulang pembelajaran di rumah. Lalu ada pengawas. Nah, strategi pemanfaatannya ini untuk meningkatkan komunikasi dan mendukung fungsi pengawasan kinerja dan juga akreditasi sekolah dengan informasi yang transparan dan terpercaya. Jadi pengawas sekolah ini membantu guru dan juga kepala sekolah dalam beliau membimbing bagaimana keberlangsungan di sekolah itu. Jadi kita dimoneng oleh pengawas sekolah. Ada komite sekolah. Ini meningkatkan partisipasi komite sekolah pada program pengembangan sekolah dan penyediaan sarana prasarana sekolah. Jadi komite ini adalah mitra yang paling dekat sekali dengan sekolah, ya, paling dekat dan paling sering berhubungan dengan sekolah. Tenaga medis, ya, tenaga medis juga memiliki kerjasama, meningkatkan kerjasama dalam program UKS, pelatihan kesehatan mental, kesehatan lingkungan hidup, dan kesadaran nutrisi atau gizi. Jadi tidak lepas ya, tenaga medis ini untuk pihak sekolah. Dan kita juga memiliki MOU, gitu ya Pak ya, Oke, kita memiliki MOU pada tenaga medis Pusdu terdekat ya di Keton. Dan juga ada pengrajin, ini meningkatkan kerjasama untuk memperkaya program prakarya berbasis kearifan lokal di sekolah dan membantu prakarsa gelar budaya di sekolah. Nah, jadi pengrajin ini nanti bisa kita berdayakan tenaganya, bisa kita datangkan ke sekolah untuk mungkin mengajarkan kearifan lokal yang ada seperti menganyam lidi nipah tadi ya, menjadi sebuah karya yang memiliki nilai yang tinggi. Membuat tikar, akhirnya anyaman tadi. Gitu. Sampai di sini Bapak Ibu mungkin ada yang mau kita diskusikan? Kira-kira dari modal manusia tadi? Ada yang mau didiskusikan? Belum? Oke, kita lanjutkan kalau belum. Oke, modal sosial. Nah, di sini ada puskesmas, polides atau pustu, Karang Taruna, ya. Nah, pemanfaatannya ini kita menjalin kerjasama untuk meningkatkan kesehatan siswa, pelatihan kesehatan, pemeriksaan kesehatan reguler, penyediaan obat-obatan dan juga imunisasi bagi peserta didik. Nah, Karang Taruna membangun kolaborasi pengembangan potensi murid di bidang seni, olahraga, sosial, dan kewirausahaan. Mungkin kedepannya Bapak-Bapak sekolah kita bisa menjalin kerjasama begitu MOU dengan Karang Taruna yang ada di Keton ini, bagaimana keberlangsungan yang memanfaatkan tenaga Karang Taruna untuk peserta didik. Nah, yang ketiga ada modal politik. Nah, modal politik ini seperti yang saya sebutkan di awal, itu ada kepala sekolah, komite sekolah, dan juga pemerintahan desa. Nah, strategi pemanfaatannya, kepala sekolah ini meningkatkan kerjasama untuk merancang dan melaksanakan rencana strategi sekolah melalui RKS ya, dan ARKAS atau RK ya, RKA ya Pak ya, yang jelas dan terukur. Nah, komite sekolah ini meningkatkan partisipasi komite sekolah pada program pengembangan
pembangunan sekolah dan penyediaan sarana prasarana sekolah. Pemerintah desa ini kerjasama untuk mengadakan program yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar, memperoleh dukungan dan sarana, juga mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh sekolah. Jadi mungkin untuk kerjasama yang sebelum kita keluar dari desa ini, kita mengadu dulu masalah kita ini apa gitu ke desa, sehingga pihak desa bisa membantu kesulitan yang ada di sekolah. Jadi adanya mitra sekolah. Oke, ada model agama dan budaya. Ya, di Kekon, saya mengambil di Kekon ya, tidak di luar Kekon. Jadi perayaan hari besar keagamaan ini ada Idul Fitri, Idul Adha, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Nisfu Syaban, Mati Safar, perayaan Hud tadi, STQ ya, Muharram. Oke, nanti kita tambahkan, boleh? Muharram ya. Apalagi kira-kira Bapak Ibu? Ada khataman Al-Quran, sunatan mungkin, apakah menjadi budaya atau keagamaan? Keagamaan pribadi. Oke, strategi pemanfaatannya. Nah, hari besar keagamaan ini mendorong partisipasi siswa dalam kegiatan keagamaan di dalam dan juga luar sekolah untuk memperkuat karakter religius murid. Nah, jadi kita melibat aktifkan siswa untuk kegiatan keagamaan supaya anak-anak kita ini menjadi lebih kuat religiusnya. Mandi safar, nah ini budaya orang Melayu kita ya, sampai kemanapun ada ini. Mendorong murid untuk mempelajari budaya asli daerah sebagai bentuk apresiasi dan juga pelestariannya. Jadi kita senantiasa melestarikan budaya kita. Perayaan Hari Besar Nasional, menyelenggarakan acara PHBN secara aktif berkolaborasi antara murid, guru, orang tua untuk meningkatkan pemahaman sejarah dan budaya nasional serta pelestariannya. Sambil Bapak Ibu mungkin sambil minum sambil makan silakan, jangan terlalu tegang. Kita diskusi di sini ya Bapak Ibu ya. Oke. Ada MTQ dan khataman Al-Quran ini menemukan siswa-siswa kita yang memiliki kemampuan dalam membaca ayat Al-Quran ya, membuat kaligrafi ya, begitu. Nah, dengan baik serta mengadakan pelatihan membaca Al-Quran dengan baik dan benar secara berkala. Ya. Boleh kita masukkan. Nah, ini dulu pembahasan, nanti baru kita diskusi. Oke. Ya, selanjutnya ada modal fisik. Nah, asetnya ini bangunan ruang kelas, ya, ada perpustakaan, kita memiliki perpustakaan 1, ada UKS, ada kantin dan lapangan. Nah, tetapi kita belum memiliki ruang guru, ya. Ruang guru kita tidak memiliki. Ada infrastrukturnya, kita memiliki laptop, printer, proyektor atau e-fokus, adapter wifi kita punya tapi belum kita gunakan. Alat olahraga. Nah, pemanfaatannya bagaimana? Nah, bangunan ini menciptakan ruangan kelas yang menyenangkan, merenovasi dan memperbaiki bangunan yang rusak atau usang, mengembangkan fasilitas olahraga dan teknologi, mengembangkan fasilitas laboratorium jika ada nanti dan perpustakaan, mengadakan program peningkatan kesadaran lingkungan. Oke. Infrastruktur ini meningkatkan efisiensi administrasi yang ada di sekolah, meningkatkan akses internet. Mudah-mudahan nanti kita pas pindah
sekolah ke darat, itu akses internet bisa kita lakukan, ya bisa kita maksimalkan dengan adanya adapter wifi nanti, mudah-mudahan dapat, sehingga bisa membantu murid dalam mencari informasi dan belajar secara online di sekolah. Memanfaatkan fasilitas olahraga, ya, baru yang dapat memfasilitasi kegiatan olahraga murid. Nah, mudah-mudahan nanti seiring berjalannya waktu kita bisa membangun lapangan-lapangan olahraga bagi siswa. Ya. Oke. Nah, selanjutnya ada modal lingkungan dan alam. Ini aset yang belum diolah itu bumi, udara, sungai, ya, hutan, tumbuhan, dan hewan. Nah, sekolah kita dekat dengan hutan, ya, hutan dunia. Jadi, strategi pemanfaatan yang belum diolah, udara yang bersih. Mudah-mudahan sekolah kita ini memiliki udara yang bersih, ya, karena di sekitar sekolah kita ini memiliki banyak begitu tumbuhan, ya, tumbuhan yang memiliki yang tinggi-tinggi, pohon kelapa, pohon rumbia, gitu ya, sehingga memiliki suplai oksigen yang cukup untuk membuat peserta didik itu nyaman dalam belajar. Ada sungai, ya. Nah, sungai ini mengembangkan program berbasis lingkungan sungai, pengambilan sampel air, identifikasi jenis ikan yang ada di sungai mungkin, dan juga pelestarian sungai. Nah, mudah-mudahan walaupun di tempat kita ini ada pabrik sagu, mudah-mudahan sungai kita tidak begitu tercemar, ya Bapak Ibu, ya. Oke, kita lanjutkan hutan. Nah, mengembangkan program pembelajaran berbasis hutan dan partisipasi murid dalam penghijauan. Nah, ya. Nah, yang sudah diolah ini pandan berduri, lidi lipat, dan daun rumbia. Ini mengembangkan program pembelajaran yang berbasis pengolahan makanan dan juga kerajinan. Nah, ya. Mudah-mudahan kerajinan yang ada di Keton ini tidak punah, ya, sehingga meregenerasi anak-anak didik kita bisa belajar ke depannya, sehingga nanti menjadi penerus bagi orang tuanya, bagi desanya, begitu, untuk memperkenalkan produk-produk yang dihasilkan oleh desa Keton ini kepada pihak luar. Ya, modal finansial. Ya, ada dana BOS, posda, kantin sekolah, komite sekolah, dan paguyuban orang tua. Nah, dana BOS atau posda ini menyusun RKS yang efektif dan efisien dengan mempertimbangkan kebutuhan prioritas, melibatkan semua pihak dalam penggunaan dana secara transparan dan akuntabel. Kantin sekolah ini menyediakan makanan yang sehat dan bergizi, pusat latihan kewirausahaan murid. Nah, jadi dari kantin sekolah ini bisa kita berdayakan murid juga untuk melatih dalam berwirausaha, serta dana bagi hasil untuk membiayai program-program pengembangan sekolah. Mungkin dari pengadaan kantin sekolah yang kemarin kita lakukan, itu dari hasil kantin sekolah itu ada fee-nya, sehingga bisa menjadi bagi hasil program pengembangan sekolah. Nah, komite sekolah atau paguyuban orang tua ini membangun kemitraan yang kuat agar menjadi sukarelawan, ya, tenaga, pengetahuan juga, keterampilan dan dana untuk mendukung renovasi yang ada di sekolah tadi, pengadaan buku dan fasilitas lainnya. Oke, sampai di sini saja pemaparan yang dapat saya sampaikan. Boleh kita diskusi apa yang mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau dirubah apa yang sudah saya coret-coret tadi, ya, draft, kita anggap ini draft
draft aset ya, draft aset sekolah. Kita kembali lagi ke modal manusia. Nah, ini modal manusia. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Dari pendapat di budaya dan keagamaan. Budaya keagamaan apa nih? Samanya? Nikahan dan kegiatan dalam 7 liburan tuh ya. Nah iya, iya agama dan budaya ya. Nyambut Nyambut puasa kumpul ya. Kalau jamaah. Kalau jamaah, oke baik. Ada lagi Bapak Ibu? Agama dan kebudayaan di sekitar sekolah ini. Muara? Belum. Oke. Ada lagi? Sudah, Kang sudah. tadi yang jangan bilang modal manusia. Ada manusia. Oke. Ya. Pertama ya. Oke, iya aset atau modal manusia ini maksudnya seperti itu. Ya. Ini saya pun baru tahu juga kalau tadi murid di sini itu ada 15 orang. Iya. Jadi sedikit Minus masukan lah. masukkan ya. Oke. Kamu kan itu jangan berkami. Itu mungkin katanya dari pihak sekolah itu dengan pemerintah aja. Jadi tadi itu saya mau kasih saran karena saya itu melihat peserta didik itu cuma 15 orang. Saya kan baru tahu, mungkin kalau saya ini saya tak tahu gitu. Jadi kenapa tidak coba untuk dari pihak sekolah itu melakukan kerjasama dengan pihak pemerintah itu untuk melakukan migrasi masyarakat, pindahan masyarakat dari luar masuk ke sini. Mungkin kalau kebijakan itu mungkin itu tetap jatuh kepada pemerintah desa ya, untuk kebijakan keputusan itu. Tapi apa salahnya apabila dilakukan migrasi seperti itu? Karena di desa kita ini dengan adanya relokasi perumahan itu begitu banyak rumah yang kosong, baik di kampung bawah ya. Karena saya khawatirnya apabila murid ini semakin hari semakin berkurang, khawatirnya itu kedepannya itu sekolah itu kemungkinan tutup. Itu ada kemungkinannya. Iya, benar. Karena hal ini harus tetap kita antisipasi gitu kan, menghindar dari hal yang tidak kita inginkan. Kalau menurut saya itu coba dari sekolah untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah itu. Karena kalau tak salah saya kemarin itu pernah ada ini lah untuk melakukan migrasi. Saya pikir dari saya saja. Oke, baik, terima kasih Abang Peter Madan ya, sebagai perwakilan tokoh masyarakat Desa Gedong atas sarannya untuk mengadakan kerjasama antara sekolah dan pemerintah Desa Gedong ya, mengusulkan adanya transmigrasi ya, pemindahan, mencari warga, menambah warga dan juga menambah murid. Ada lagi Bapak Ibu, mungkin dari siswa ada yang mau disampaikan, mungkin dari pemaparan yang sudah Ibu lakukan, disampaikan. Ada yang mau ditanyakan mungkin?
Silakan Bapak Ibu, wali murid, Pak Komite. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah komite ya. Komite, ya. Nah, ini berarti itu kan ada dari peningkatan partisipasi. Ya. Sementara ini komite ini memang belakangan diadakan pelatihan. Dulu ada pelatihan. Saya mengingat lagi sebenarnya komite ini baru terbentuk anggota baru. Ya. Jadi mitra dari pada sekolah itu saya harus ditambahkan ilmu pengetahuan ya dan bagaimana lagi supaya yang ini masalah itu komite itu yang sampai oleh pada Ramadan tadi memang kita ini kekurangan model tapi belum kita mendekati dengan yang ada di penduduk sini di sekolahnya di luar bagaimana kita harus mendekati itu supaya kita bersama-sama berpikir supaya yang di luar itu dapat dimasukkan macam mana kita yang ada di lingkungan kita pindah keluar kita dapat orang luar kan tak mungkin itu. Coba bagaimana kita supaya dapat yang asli kampung ini dengan sekolah di keluar gitu. Itu aja. Terima kasih. Baik. Mungkin ada yang mau ditanggapi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ini ya akhirlah kabupaten. Ini hari ini berbuka ya. Cuman kalau boleh Bu, yang nanti dipaparkan Ibu, bisa tak kami minta support? Boleh. Sebagai dasar kami nanti tidak berhubungan pembangunan. Boleh. Saya BPD. Jadi kami menyesuaikan dari regulasi. Kalau yang masuk regulasi, mungkin kami rembuk dengan DPD tokoh masyarakat. Itu juga ada dari kita maka. Jadi bisa dengan kami itu. Yang ada ini kalau boleh kami minta. Kasih dulu. Ya, oke. Terima kasih Bapak. Ada lagi? Dari wali murid mungkin ada yang ditanyakan tentang modal aset ini. Dapat Pak ya. Dapat Pak. Apa yang mau dibahas? Tentang apa nih? Modal kita. Kalau saya terima kasih kesempatan yang diberikan. Kalau saya lebih, tapi semua yang dijelaskan Bu Adi itu apresiasi dan sangat bermotivasi bagi siswa dan kami sebagai wali murid. Di sini saya hanya seperti selalu membagi di modal, hitungan dan finansial. Oke, lanjut. Jadi modal hitungan ini ketahui bahwa di desa kita ini beton dengan hitungan seperti ini tentu ini menjadi motivasi kita untuk bersama-sama dengan wali murid dengan siswa bagaimana siswa ini bisa memperhatikan apa yang bisa diolah. Ya. Seperti di situ kan ada panjang berduri, kemudian di nipah, rubia dan berapa. Nah ini saran kami sebagai wali murid, kalau bisa nanti pelan-pelan atau bagaimana caranya diterapkan sebagai praktek siswa untuk berkecimpung bagaimana dia mengetahui benda ini bisa membuat seperti membuat atap, kita membuat pipa, kemudian tentang memanfaatkan tanah tanah sekolah, apakah itu nanti dia berkebun kan gitu, sehingga nanti siswa ini dia merasa memiliki aset tersendiri gitu. Jadi harapan kami ini saran seperti itu. Saya rasa sudah yang harus disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Harun sebagai perwakilan dari wali murid ya. Saya menanggapi sedikit di sini bahwa mudah-mudahan kedepannya nanti kita akan membuat MOU mudah-mudahan ya disetujui oleh kepala sekolah membuat kerjasama MOU pada pengrajin yang ada di beton ini untuk menjadi narasumber di sekolah untuk model sebagai model pembelajaran di sekolah membantu
mungkin pada pembelajaran SPDP gitu, ada kesenian menganyam, membuat lekar ataupun atap ataupun membuat ketupat. Ya, yuk ya, Faridah yang bisa kita berdayakan nantinya. Oke, dan juga untuk bercocok tanam. Saya sangat setuju sekali dengan program bercocok tanam, mengolah tanah sekolah. Tetapi sayangnya khususnya di sekolah kita ini, apalagi di bawah ini, kalau tidak berpagar sangat banyak sekali hamanya. Yang pertama kambing, karena kambingnya ini tidak diikatkan, dia berkeliaran gitu saja. Mudah-mudahan nanti dengan kita pindah ke atas ya, sekolah yang baru, mudah-mudahan pelan-pelan nanti kita mulai menata sekolah kita yang di atas itu. Walaupun kita tidak mencangkul, kita bisa menanam pakai polybag dan mudah-mudahan juga hamanya bisa kita atasi, mudah-mudahan. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan atau mau kita tambahkan? Bapak Ibu? Mungkin dari Pak Kepala Sekolah? Aman? Iya. Ya, mungkin ada lagi? Pak Madan? Pak, abang kita Pak Madan, abang Madan ya. Ya, dari medis atau dari wali murid? Dari peserta didik? Medis tak bunyi. Dari peserta didik mungkin? Dari anak-anak, ada yang mau ditanyakan atau mau ditambahkan? Ada lagi Bapak Ibu? Kalau misal tidak ada, kita tutup. Pas? Oke. Kalau pas, kita tutup saja. Mungkin sekian pemaparan yang sudah saya sampaikan. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ade kita Sadit SPG yang telah memberikan atau menyampaikan materi tentang identifikasi sumber daya sebagai fasilitas sekolah, ya, dan berdiskusi. Semoga mudah-mudahan apa yang kita diskusi pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berakhir juga lah acara kita pada kesempatan hari ini, dan berakhir juga lah pertemuan kita pada hari ini. Saya selaku moderator pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata saya yang salah dan bahasa saya tak ada pada tempatnya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya tutup acara ini dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.